ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis kitab Al-Jami'us Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas pada huruf alif. Masih belum selesai huruf alif, sangat banyak sekali. Kita sudah sampai hadis 2451. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Inna sesungguhnya mu'afatallahi, kesejahteraan yang diberikan Allah al-abda kepada hamba fid dunya di dunia adalah ayyastura alaih, bahwasanya Allah menutupi terhadap dia sayyiatihi, dosa-dosa dia. Hadis ini mursal. Kita disuruh oleh Nabi untuk minta sejahtera. Nah, sejahtera itu salah satunya apa? Salah satunya adalah dosa-dosa kita tidak disingkap, tidak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha, mintalah kepada Allah al-afiyata, sejahtera." Dalam riwayat yang lain, al-mu'afata, sama juga ya, sejahtera dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta sejahtera itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapapun yang di dunia disitir, ditutupi oleh Allah dosanya, maka nanti di akhirat juga akan ditutupi dosanya oleh Allah. Karena Allah itu maha baik. Tidak mungkin di dunia dosanya ditutupi oleh Allah, kemudian di akhirat dipermalukan. Tidak mungkin. Karena itu haram hukumnya kita menceritakan dosa kita. Sudah ditutupi oleh Allah, tiba-tiba malah apa? Kita ceritakan. Nah, itu ngawur sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal mujahirin", termasuk orang-orang yang mujahir, yaitu orang-orang yang menampak-nampakkan amal jeleknya, adalah ayya'mal ar-rajul, seseorang beramal bil-laili amalan, di waktu malam satu amal jelek. Lalu pagi-pagi sudah ditutupi oleh Allah, malah dia mengatakan amiltul barihata kadza wa kadza. Tadi malam saya melakukan ini itu. Padahal sudah ditutupi oleh Allah pada malam harinya, malah dia buka dan dia singkapkan sitirnya Allah terhadapnya. Hadis muttafaqun alaih. Maka enggak boleh seperti ini, haram. Termasuk juga perbuatan suami kepada istri, malam-malam melakukan hubungan, kemudian diceritakan, enggak boleh, haram. Ini adalah masalah dalam, tidak boleh diketahui oleh orang luar. 2452. Inna sesungguhnya ma'akulli jarosin, bersama setiap lonceng, syaitanan, ada setan padanya. Hadis ini dhaif dan ada sababul wurudnya. Ada seseorang mempunyai hewan, nah hewannya itu dikalungi lonceng. Nih. Sapi misalnya jalan kelunting, nah, ada suaranya. Maka dikomentari oleh Nabi, setiap lonceng seperti ini ada setannya. Tapi hadisnya memang derajatnya apa? Dhaif. Nah sekarang apa hukumnya kita kasih lonceng untuk hewan kita? Dikalungi begitu, dikalungi lonceng. Hukumnya dua. Kalau kita meyakini kesyirikan terhadap lonceng tadi, bahwa kalau dikalungi lonceng, maka lonceng ini pembawa keselamatan. Nah ini syirik, dosa besar, haram. Tetapi kalau lonceng tadi sekedar untuk kasih tanda, nah, maka seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena berarti Anda kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah harus ada lonceng.
Kalau nggak ada lonceng, nanti saya jadi khawatir. Ini hewannya pergi kemana? Nah, nggak perlu khawatir. Yang penting sudah Anda ikat, maka pasrahkan sama Allah. Nanti ada maling akan ditangkap malingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak sampai haram ya memberi lonceng seperti itu kalau tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu terhadap lonceng tadi. 2453 Inna sesungguhnya mughayyira orang yang mengubah al-khuluqi akhlak kamughayyiri seperti orang yang mengubah al-khalqi bentuk tubuh. Innaka sesungguhnya Anda la tastati tidak bisa antughayyira mengubah khuluqahu akhlak seseorang hatta sehingga tughayyira Anda bisa mengubah khalqahu bentuk tubuhnya. Hadis ini didhaifkan oleh As-Suyuti Al-Albani. Bacaannya gitu gimana? Ya, semestinya diubah ya. Innaka la tastati'u kamu tidak bisa an tughayyira khuluqah untuk mengubah akhlaknya, enggak bisa. Kapan kita bisa mengubah akhlak seseorang? Hatta tughayyira khalqah. Kalau kita mampu mengubah rupa seseorang. Misalnya tubuh saya seperti ini, kan biasa, tidak tinggi ya enggak jebol. Apakah panjenengan bisa mengubah tubuh saya menjadi tinggi jangkung? Bisa enggak? Enggak bisa kan? Nah, kalau panjenengan bisa mengubah tubuh saya yang biasa menjadi jangkung tinggi, baru saat itulah Anda bisa mengubah akhlak saya atau akhlak seseorang. Artinya maksud hadis ini adalah namanya akhlak itu sudah diwatakkan oleh Allah pada seseorang sehingga susah diubah. Orang suka marah, sampai mata ya suka marah, Pak. Tapi ini bicara tentang kebiasaan loh, nggih. Tidak selalu begini. Ada orang yang setelah tua kemudian dia memperbaiki diri, nggih. Wah, sifat-sifat jelek saya itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap hari dia lihat, ini sifat jelek saya. Hari ini saya harus selamat dari 5 ini. Nah, maka dia akhirnya mengkasih checklist ini udah selamat hari ini, selamat, selamat, selamat nih. Besoknya lagi dia lihat, ini saya harus menghindari ini. Ya kalau begitu caranya lama-lama akan berubah. Yang asalnya pelit dipaksakan untuk dermawan jadi dermawan. Yang asalnya pemalas dipaksakan untuk rajin jadi rajin. Tapi rata-rata manusia begitu. Kalau sudah sejak dulunya pemalas, sampai mati itu pemalas. Dan saya melihat sebagian orang itu begitu. Sampai saya heran. Dulu masih muda, sukanya begitu. Kenapa sudah tua kok masih gitu aja gitu. Nah, ternyata sesuai dalam hadis ini, meskipun hadis ini memang dhaif menurut Syekh Albani, tapi fakta menunjukkan seperti itu. Okay. Supaya pendidik tidak pesimis, maka hendaklah kita ketahui bahwa Allah bisa mengubah segala sesuatu. Yang A menjadi B, B menjadi A bisa. Dan faktanya sangat banyak. Sayyidina Umar misalnya, yang dulu sangat getem-getem ingin membunuh Nabi. Tapi diubah hatinya oleh Allah, langsung cinta sama Nabi SAW. Dan banyak orang kafir kan begitu. Abu Mahdzurah itu kan sangat benci dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad Fathu Makkah, dia kemudian mendengarkan adzannya Bilal. Dia tirukan dengan mengejek. Adzan jeleknya. Nah, maka begitu mengejek adzan dipanggil oleh Nabi. Siapa tadi pemuda yang suaranya banter sekali tadi? Nirukan adzan. Maka semua orang nunjuk ini ya Rasulullah. Maka oleh Rasulullah nggak dimarahi apa-apa. Dipanggil nih, sini pemuda. Kamu adzannya mantap, suaramu mantap. Sekarang kamu saya cari adzan. Nah, diajari adzan oleh Nabi. Setelah dia bisa adzan, maka Nabi mengatakan, mulai hari ini kamu jadi muadzin kota Mekah. Wah, itu kata Abu Mahdzurah, hati saya yang asalnya benci sama Nabi, itu melihat Nabi itu isinya cinta total. Nah, berarti kan bisa berubah kan? Bisa. Maka pendidik tidak usah pesimis mendidik orang-orang, pasrahkan mereka yang susah dididik kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan bisa diubah oleh Allah. 2454 Inna sesungguhnya mafatihar rizki, pintu-pintu rizki, mutawajjihatun menghadap nahwal arsh ke arah singgasana Allah. Fayunzilullah lalu Allah menurunkan ta'ala ala nasi kepada manusia arzaqahum rizki-rizki mereka ala qadri nafaqatihim sesuai kadar nafkah yang mereka keluarkan. Faman kathara barang siapa yang mengeluarkan banyak nafkah
kuththira lahu atau kaththara lahu, Allah pun akan memperbanyak nafkah atau rizki untuk dia. Wa man qallala, dan barang siapa yang mensedikitkan mengeluarkan nafkah, qallala lahu atau qullila lahu, maka Allah pun akan mensedikitkan rizki untuk dia. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah Allah akan kasih rizki sesuai apa yang kita keluarkan. Kalau kita keluarkannya ngirit-ngirit sidik-sidik, nah, makanya Allah juga akan kirim dari langit sedikit-sedikit. Kenapa? Butuhmu ming sidik, tak kei sidik. Tapi kalau orang yang suka sedekah, dermawan ke sana kemari, akhirnya dia membutuhkan uang yang banyak, maka Allah pun kirimi dari langit uang yang banyak. Kenapa? Dia butuh uang banyak untuk disedekahkan ke sana kemari. Dan hadis ini meskipun dhaif, menurut para ulama sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Innallaha ta'ala yunzilul ma'unah." Allah turunkan pertolongan ala qadril mu'nah, sesuai kadar beban. Panjenengan istri 4, berarti bebannya kan banyak loh. Anak 40, bebannya tambah banyak lagi. Nah, pasti akan dikirimi oleh Allah rezeki yang banyak, yang cukup untuk 4 istri, 40 anak. Sehingga kalau merasa duit kita sedikit, solusinya apa? Nambah bojo dirasa jenengan ya. Nggih, ini sing apa yang bicara jenengan loh ya, bukan kula ya, sing nglanjutkan jenengan piyambak ya. Ada memang seperti itu yang teorinya ya. Kenapa? Karena ketika kita menikah itu, maka menikah itu membawa rizki. Tapi kalau panjenengan praktekkan, saya sudah poligami kok tambah melarat, jangan salahkan saya loh. Wong sing jawab tadi jenengan piyambak kok. Baik, kita lanjutkan. 2455. Inna malakan, sesungguhnya ada seorang malaikat. Muwakkalun, dia ditugasi bil Quran, terhadap Al-Quran. Faman qara'a minhu syai'a, barang siapa yang membaca sesuatu dari Quran, lam yuqawwimhu, yang dia tidak menegakkan bacaannya, maksudnya bacaannya salah, maka qawwamahul malik, si malaikat itu menegakkan bacaannya, wa rafa'ahu, dan dia pun mengangkatnya ke langit. Hadis ini dhaif, bahkan kata Syekh Albani, hadis ini palsu. Jadi maksud hadis ini, kalau ada orang baca Quran salah, nah, malaikat yang mendengarkan itu akan meluruskan bacaannya, kemudian dinaikkan ke langit kepada Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sudah bagus, sudah baik. Bahwasanya bacaan Quran kita naik ke langit, itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Ini ayatnya harus dihafalkan ya, surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Hanya kepada Allah naiklah ucapan-ucapan yang baik. Surat Fatir ayat 10. Pun apa lagi? Fatir ayat 10. 456. Inna, sesungguhnya minal bayan, termasuk dari penjelasan atau sebagian dari penjelasan itu lasihron, sungguh menyihir. Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah maksudnya Nabi ini memuji atau mencela? Ada yang mengatakan ini maksudnya Nabi mencela. Mencela orang yang sangat fasih bicara. Saking fasih bicara, bicaranya itu seperti menyihir. Menyihir itu bagaimana? Memutarbalikkan fakta. Yang asalnya tongkat ditampakkan seolah ular. Itu kan berarti memutarbalikkan fakta. Nah, ada orang ngomong juga begitu. Pintar ngomong sehingga dia putar balikkan fakta. 6 laskar, bukan kami yang membunuh, tapi mereka yang menyerang duluan. Nah, karena mereka menyerang duluan, ya kami menyelamatkan nyawa kami. Akhirnya mereka kami tembak terpaksa. Nah, seperti itu, memutarbalikkan fakta, itu dicela oleh Nabi. Berarti kamu menyihir orang. Ucapanmu seperti sihir, jeleknya seperti sihir. Ada juga tafsir yang kedua. Nah, maka kita baca hadis berikutnya. 2457. Inna minal bayani sihran. Sesungguhnya sebagian dari penjelasan ada yang bersifat menyihir. Wa inna minasy-syi'ri, dan sesungguhnya sebagian dari syair hikaman. Sungguh ada hikmah-hikmah, yaitu syair-syair yang isinya kebaikan-kebaikan atau nasihat-nasihat. Ini hadisnya sahih. Nah, tafsiran yang kedua,
bahwa inna minal bayani sihran, ini pujian dari Nabi. Nabi memuji orang yang pandai bicara, fasih, sehingga bisa memukau orang yang mendengar seperti terpukaunya orang-orang yang melihat sihir. Tongkat dilempar, terlihat seperti apa? Ular. Nah, mereka terpukau semua. Loh, tongkat bisa jadi ular. Nah, maka Nabi puji ya. Sebagian orang itu ada yang sangat fasih bicara, sehingga kalau dia bicara semua orang melotot, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang tidur. Kalau Abu Zaidan yang ngomong kan banyak yang tidur, Pak. Nah, biasa soalnya ngomongnya, nggak terlalu menggebu-gebu, nggak terlalu semangat, biasalah. Tapi coba Habib Rizik suruh bicara di sini, masjidnya penuh, nggak ada yang ngantuk. Tayyib. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa syair itu hukumnya mubah apabila isinya kebaikan-kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, asy-syi'ru bimangzilatil kalam. Syair itu sama dengan ucapan biasa. Fahasanuhu kahasanil kalam. Maka syair yang baik seperti ucapan yang baik. Adapun syair yang jelek seperti ucapan yang jelek. Hadis riwayat Bukhari dalam Adab Mufrad. Maka bersyair boleh, berpantun boleh, bernyanyi boleh. Yang penting isinya nyanyi yang bagus. Fi'lun thulathiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satus telu. Itu nyanyiannya para santri. Ngapalkan apa? Ilmu sorof. Fi'lun thulathiyun. Tapi santri itu sering-seringnya buat nyanyian yang ya dikatakan baik yang enggak, tapi dikatakan jelek juga enggak. Yes, biasalah. Misalnya mereka mengatakan wa in turid mondok suwe kudu ngirit suwe tambah medit. Nah, dinyanyikan begitu. Nah, itu karena untuk apa namanya? Supaya enggak bosan aja di pesantren. Enggak ada masalah begitu, tapi mungkin enggak ada pahalanya karena isinya biasa aja. 2458 Inna minal bayani, sesungguhnya termasuk sebagian dari penjelasan itu sihron, ada yang menyihir. Wa inna minal ilmi, dan sesungguhnya sebagian dari ilmu itu jahlan, ada yang merupakan kebodohan. Ilmu tapi kebodohan. Contohnya apa? Ilmu maling. Itu adalah ilmu kebodohan. Semakin pintar dia dalam maling, itu semakin bodoh hakikatnya. Atau juga contoh yang lain, orang yang memperdalam ilmu yang tidak penting, tetapi meninggalkan ilmu yang penting. Misalnya, dia mempelajari ilmu kimia sampai botak, profesor kimia, tapi Fatihah aja bacaannya enggak fasih. Ini termasuk ilmu bodoh kayak begini. Kenapa? Mendahulukan yang tidak penting, meninggalkan yang lebih penting. Kemudian wa inna minasy-syi'ri, dan sesungguhnya sebagian dari syair hikaman, ada yang merupakan hikmah. Wa inna minal qauli, dan sesungguhnya sebagian ucapan iyalan, ada yang menjadi tanggungan. Hadis ini dhaif. Maksudnya ucapan menjadi tanggungan adalah kalau kita menyampaikan satu perkataan kepada orang yang tidak membutuhkan perkataan tadi. Nah, ini jadi tanggungan seperti ini. Jadi beban. Iyal itu apa? Tanggungan atau beban. Misalnya, saya bicara ilmu usul fikih, ilmu yang jelimet. Saya sampaikan di pengajian umum seperti ini. Nah, ini berarti iyal ini beban ini. Mungkin panjenengan akan batin, iki ustaz ngomong apa ora mudeng blas. Saya pernah menyampaikan Pak, ilmu qiraat. Maka selesai ilmu qiraat disampaikan, ada yang komentar, "Wong maca qiraah Quran sing biasa aja belum lancar, dikasih ilmu qiraat, tambah mumet ilmu apa kuwi?" Enggak perlu. Kenapa? Karena memang belum waktunya. Nah, sehingga sampaikanlah ilmu di tempat yang tepat. 459. Inna, sesungguhnya minat tawadhu, termasuk tawadhu lillah kepada Allah Ta'ala adalah ar-ridha, ridha, bidun, dengan sesuatu yang rendah, min syarafil, min syuraf napa syaraf Ustaz? Ada harokatnya? Min syuraf ya. Min syurafil majalis, dari bagian depan-depannya majelis. Hadis riwayat Tabarani dhaif. Maksud hadis ini adalah termasuk sifat tawadhu. Kalau kita itu ketika sampai ke satu majelis, kita tidak harus memaksakan diri harus berada di depan. Tapi kita rela dimanapun kita berada.
Misalnya kita terlambat, ya sudah, kita di emperan di luar. Tidak kemudian memaksakan, saya harus berada di dalam, harus di dekatnya ustadznya. Oh, Anda terlambat kok, Anda masuk ke dalam nih. Ya terlambat ya sudah, di luar sana nih. Karena apa tempatnya depan sudah penuh. Nah, itu namanya tawadhu seperti itu. Adapun kalau orang tidak mau kecuali harus berada di depan, kalau tidak di depan maka dia tidak mau duduk, nah ini namanya sombong seperti ini. Hadis berikutnya 460. Inna minal jafa, sesungguhnya termasuk dari kebodohan. Ayyukthira rajul, bahwasanya seseorang memperbanyak mashajab hatihi, mengusap jidatnya. Qabla al-faraghi, sebelum selesai min salatihi, dari salatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dhaif. Tetapi memang kita kalau sedang salat tidak boleh kita mengusap debu yang ada pada wajah kita atau kerikil yang ada di tempat sujud kita. Kecuali kalau sangat mengganggu. Rasulullah bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah." Kalau seseorang berdiri salat, fa innar rahmah tuwajihuh. Maka rahmat itu berada di hadapan dia. Fala yamsahil hasa. Maka jangan dia mengusap kerikil. Kerikil ada di jidat kita, enggak usah diusap, biarkan aja. Kerikil ada di tempat sujud, enggak usah diusap. Biarkan aja. Kecuali kalau mengganggu tadi, kerikilnya gede, sehingga ketika sujud malah kepalanya apa? Tidak imbang gitu. Nah, ini mengganggu, nggak boleh, malah kayak begini harus dihilangkan kalau itu. Malah itu wajib untuk dihilangkan apabila menghalangi orang dari sujud yang sempurna. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, derajatnya juga dhaif menurut Syekh Albani, tapi sahih menurut Ibnu Hibban. Kita lanjutkan. 461. Inna minadz dzunub, sesungguhnya termasuk dosa. Dzunuban, ada dosa-dosa yang la yukaffiruha, tidak bisa menghapusnya. As-salatu, amalan salat, walas siyam, tidak pula puasa, walal hajju, tidak pula haji, walal umrah, tidak pula umrah. Terus apa yang menghapusnya? Yukaffiruha, menghapus dosa-dosa tadi. Al-humum, kesusahan-kesusahan. Fi talabil ma'isyah, dalam mencari ma'isyah atau penghidupan. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani, hadis ini palsu. Para ulama menjelaskan gini, dosa ada dua macam. Ada dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh zahir, ada dosa yang dilakukan oleh hati. Nah, para ulama katakan Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Sehingga dosa hati karena dilakukan oleh hati yang tidak tampak, maka dihapus juga dengan musibah-musibah hati. Susah, sedih, kematian anak. Nah, maka kesusahan yang dialami oleh hati itulah menghapus dosa-dosa hati. Tapi kalau musibah pada tubuh kita, misalnya kecocok ri, ini menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang tampak. Demikian dijelaskan oleh para ulama terhadap hadis ini. 462. Inna minas saraf, sesungguhnya termasuk israf, melampaui batas. Anta kula, bahwa Anda makan kulla, setiap mashtahaita, apa yang Anda inginkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu. Tapi memang tidak baik kalau kita itu memuaskan nafsu kita dalam hal makan. Setiap ada makan baru pasti cari makan tersebut. Ada nasi goreng baru di sana, datang ke sana. Ada warung baru, datang ke sana. Sampai terkenal. Pokoknya masalah makanan dia top nomor 1. Nah, itu nggak bagus kayak begitu. Kenapa? Kata ulama, orang yang terbiasa begitu nanti akan jadi tamak terhadap makan. Sehingga dia jadi orang yang tercela. Ada satu ungkapan, ini saya bacakan saja, panjenengan cocok atau tidak silahkan. Kata Imam Ghazali, aklatani fi yaumin saraf. Makan 2 kali dalam 1 hari itu termasuk melampaui batas. Aklatun fi yaumaini takthir. Makan 1 kali dalam 2 hari itu terlalu ngirit, itu bisa memudaratkan tubuh kita. Terus yang baik gimana?
Aklatun fi yaumin huwal mahmud. Yang terpuji adalah makan satu kali setiap hari. Yaitu qubailal fajr, sebelum subuh, yaitu sahur. Berarti puasa setiap hari. Cocok napa mboten panjenengan? Ketake mboten sing cocok nggih. Makan 2 kali sehari berlebihan. Wah, padahal kita 3 kali nih, Pak. Ini berarti tambah berlebihan lagi. Makanya saya katakan tadi, cocok napa mboten terserah. Nih. Kalau tidak cocok nggak apa-apa. Ini bukan sabda Nabi, ini hanya perkataan apa? Imam Ghazali. Ini. 463. Inna minas sunnah, termasuk sunnah Nabi. Ayyakhrujar rajul, seseorang keluar ma'adhaifih bersama tamunya ila babiddar, sampai pintu rumah. Hadis riwayat Ibnu Majah dhaif. Tapi ini memang termasuk makarimul akhlak, akhlak yang baik. Kita menghormati tamu. Bagaimana menghormati tamu? Nah, tamu kita antar sampai ke pintu. Begitu sudah sampai pintu, ya sudah. Silahkan, hati-hati, pulangnya hati-hati. Nah, kita pesani begitu misalnya, atau kita doakan. Kemudian 464. Inna minal fitrah, termasuk dari fitrah. Fitrah yaitu sunnah seluruh para nabi. Al-madmadah, berkumur-kumur. Wal istinsyaq, memasukkan air ke lubang hidung. Wasiwak, gosok gigi. Qasus syarib, potong kumis. Yang dimaksud potong kumis adalah memendekkan kumis sampai ujung bibir ini tampak. Sehingga yang tercela dalam hal kumis adalah kalau ujung bibirnya tertutup kumis. Ini tercela. Kenapa? Karena kalau ujung bibir tertutup kumis, nanti kita minum susu, bibirnya ikut nyusu. Sehingga di ujungnya, kok bibirnya apa? Kumisnya ikut nyusu. Sehingga di ujung-ujungnya kumis ini ada putih-putih. Itu susunya nempel di situ. Makan nasi juga gitu, makan gorengan juga gitu, kena minyak semuanya ini. Nah, maka dipotong. Wa taqlimul adzafir, dan memotong kuku. Tidak ada dalil sama sekali bahwa memotong kuku itu hendaklah diselang-seling. Artinya tangan dulu, habis itu kaki. Tangan kanan lalu kaki kiri. Setelah itu tangan kiri lalu kaki kanan. Enggak ada dalilnya. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan siapa yang melakukan potong tangan dan kuku tadi, kuku tangan dan kaki tadi secara bersilang, maka dia akan terbebas dari sakit mata. Memang ada perkataan begitu. Tapi oleh para ulama dikatakan itu bukan dalil sama sekali, enggak ada dalilnya. Sehingga enggak usah dipaksakan seperti itu. Ya udah, motong normal saja. Dahulukan tangan, setelah itu kaki. Karena tangan yang lebih dekat terhadap kita dan tangan yang lebih mulia daripada kaki. Gimana? Potong kuku hari Jumat tidak ada masalah, tetapi kalau meyakini ini sunnah Nabi, potong kuku hari Jumat, tidak ada dalilnya sama sekali. Hanya kita disuruh untuk membersihkan diri hari Jumat. Nah, maka kalau kuku kita memang kotor atau panjang hari Jumat, silahkan dipotong. Kalau kuku kita masih pendek, ya jangan memaksakan untuk potong hari Jumat. Karena nggak ada dalilnya sama sekali, potong kuku hari tertentu nggak ada. Kemudian natful ibti, mencabut ketiak, maksudnya bulunya. Wal istihdadi, dan mencukur bulu kemaluan. Wa ghuslu, dan membasuh al-barajim, lekuk-lekuk tubuh. Misalnya sela-sela jari, misalnya pemisah antara ruas-ruas jari. Nah, ini tempat-tempat yang jelimet inilah yang biasanya kotoran masuk sehingga dibersihkan. Termasuk selangkangan itu masuk dalam barojim. Wal intidah. Intidah ini ada 3 tafsiran. Ada yang mengatakan intidah adalah istinja. Ada yang mengatakan intidah adalah memercikkan air pada kemaluan setelah kita kencing. Tujuannya apa? Supaya menghilangkan was-was. Nanti kalau kita sudah wudu, kemudian di celana kita kok ada basah. Nah, maka kita katakan, ini basah bukan karena kencing, tapi basah karena tadi sudah saya perciki.
Maka intidah dengan makna kedua ini disunnahkan terutama bagi orang-orang yang biasanya keluar kencing sendiri tanpa dia bisa tahan. Sebagian orang begitu. Nah, beser Pak. Ruku tiba-tiba cerut, nih, sujud tiba-tiba cerut. Kalau orang sholat seperti itu gimana? Sholatnya sah, dimaafkan. Tapi hendaklah dia tutup. Nih. Hendaklah apa dia? Tutup. Jadi jangan pakai sarung tanpa apa-apa. Nah, nanti kecer-kecer kemana-mana. Ya. Makna yang ketiga, intidah adalah apa? Adalah, kata Imam Mungdiri, izalatul ma' bitanah nuh. Melenyapkan air kencing dengan dehem misalnya. Nah, itu kan kencingnya jadi keluar. Atau dengan apapun lah. Di pelurut juga boleh. Yang penting apa? Ketika kencing itu harus tuntas betul-betul. Nah, makna ketiga intidah adalah apa? Menuntaskan kencing. Bilma dengan air. Kemudian wal ikhtitan dan khitan. Khitan hukumnya apa? Sudah pernah kita bahas. Mudah-mudahan panjenengan tidak lupa. Nah, kalau lupa kita ulang lagi. Menurut mazhab Syafi'i, khitan hukumnya wajib baik laki-laki maupun perempuan. Menyelisih mereka dua mazhab. Mazhab Hanafi sama mazhab Maliki. Mengatakan khitan hukumnya sunnah. Baik laki-laki maupun perempuan. Tinggal satu mazhab. Mazhab apa? Hambali. Mazhab Hambali memisah jadi dua. Untuk laki-laki khitan wajib. Untuk perempuan khitan apa? Sunnah. Nah, sehingga rakyat Indonesia kalau pakai mazhab Syafi'i, maka laki perempuan semuanya wajib untuk khitan. Tetap wajib juga untuk perempuan. Yang dikhitan apanya kalau perempuan? Ya, bagian klitorisnya dipotong sedikit, jangan banyak-banyak. Hadis berikutnya 465. Inna minan nasi, sesungguhnya termasuk di antara manusia. Nasan, ada para manusia. Mafatiha, yang merupakan kunci-kunci. Lil khair, terhadap kebaikan. Maghaliqa, gembok-gembok. Lisyarri, terhadap keburukan. Sebaliknya wa inna minan nasi nasan, ada juga manusia-manusia mafatiha lisyarr, merupakan kunci-kunci pembuka keburukan. Maghaliqa lil khair, gembok-gembok penutup kebaikan. Fatuba, maka bahagialah liman ja'alallah, bagi orang-orang yang Allah jadikan mafatihal khair, kunci-kunci kebaikan, ala yadaih, di tangannya. Wawailun, dan binasa liman ja'alallah, bagi orang yang Allah jadikan mafatihasy syarri, kunci-kunci keburukan, ala yadaih, di tangannya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Yang dimaksud kebaikan itu adalah perkara-perkara yang meridhakan Allah. Berarti keburukan itu maksudnya apa? Perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Jadi ada orang-orang yang dia itu merupakan kunci terlaksananya perkara-perkara yang diridai Allah. Pengajian seperti ini kan diridai Allah nih. Nah, ada orang-orang yang suka ngadakan pengajian. Dimanapun dia berada pasti ngajak pengajian. Salah satunya misalnya, saya pernah ketemu dengan Ustadz Asyuri. Saya mampir di satu masjid karena sudah adzan maghrib, maka saya mampir di situ. Ternyata di situ Ustadz Asyuri ngajar di situ. Maka saya heran, loh Ustaz, antum ngajar di sini? Maka beliau mengatakan, iya, saya sudah lama bertahun-tahun ngajar di sini. Kok bisa kenal sama orang-orang sini? Gimana Ustaz? Beliau mengatakan, ada satu bapak di sini namanya Pak Mustafa. Itu yang narik saya untuk ngajar di sini. Karena Pak Mustafa tinggal di situ. Pak Mustafanya mungkin nggak bisa ngajar ilmu agama seperti ini. Atau mungkin kurang, ilmunya masih kurang, tidak seperti Ustaz Asyuri. Tapi dia tarik ustadz-ustadz yang ilmunya banyak untuk ngajar di tempat-tempat yang dia berada di situ. Nah, berarti Pak Mustafa kunci kebaikan pengajian di tempat tadi. Setelah itu Pak Mustafa pindah. Pengajian Ustadz Asyuri masih berjalan. Sampai hari ini masih ada. Terus Pak Mustafa pindah. Ternyata di tempat dia pindah, ngajak ngaji lagi. Salah satunya saya yang diajak ngajar di sana. Nah, maka beliau sekarang sakit. Saya yakin beliau meskipun sakit di atas tempat tidur, tapi pahala saya ngajar ngalir sama beliau. Pahala Ustadz Huri ngajar ngalir kepada beliau. Kenapa? Beliau adalah mafatih,
Dia yang menjadi kunci pembuka kebaikan, contohnya pengajian tadi. Nah, mari kita menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, jangan menjadi kunci-kunci pembuka keburukan. 466. Inna minan nasi, sesungguhnya di antara manusia, mafatih, ada kunci-kunci, lidzikrillah, terhadap zikir Allah. Idza ru'u, kalau mereka dilihat orang, maka dzukirallah, Allah jadi diingat oleh orang-orang. Hadis ini sahih riwayat Tabarani, tetapi didhaifkan oleh Al-Albani, ya. Sahih menurut Suyuti, didhaifkan oleh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah ada orang-orang yang saking solehnya mereka, orang-orang melihat itu sudah langsung ingat sama Allah. Melihat jidatnya misalnya, atau melihat wajahnya misalnya, wah ini wajah orang yang banyak tahajud ini. Nah, begitu kita melihat wajahnya, sudah langsung kita jadi zikir sama Allah. Melihat orang yang khusyuk, maka begitu melihat langsung kita ingat sama Allah. Melihat seseorang, maka langsung teringat, wah orang ini ahli baca Quran. Akhirnya kita jadi tertarik baca Quran. Kenapa Pak? Tumben baca Quran. Tadi saya ketemu dengan orang yang ahli baca Quran. Jadi ketularan gitu. Setiap ketemu dengan orang, maka dia menularkan kebaikan zikir kepada Allah kepada orang lain. 467. Inna minan nisa, sesungguhnya dari para wanita, ayyan, ada kebodohan, wa auratan, dan ada aurat. Fakufu, maka tahanlah ayyahunna, kebodohan mereka, bisukuti, dengan cara diam. Maksudnya kalau mereka ngomel-ngomel, ya mereka menanyakan perkara yang tidak penting, enggak usah dijawab. Wawaru, dan tutupilah auratihinna, aurat-aurat mereka, bil buyut, dengan rumah-rumah. Maksudnya jangan diizinkan keluar rumah sehingga nanti dandan di luar rumah. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah para suami disuruh mendidik para istri supaya dia tidak menuruti ucapan yang menunjukkan kebodohan dia. Misalnya terlalu banyak cerewet, terlalu banyak komentar, padahal perkara-perkara yang semestinya sepele yang nggak perlu dikomentari dengan komentar yang jelek atau komentar yang dahsyat. Kemudian juga wanita-wanita yang suka berdandan keluar rumah, memamerkan kecantikannya kepada orang lain. Nah, ini para suami disuruh mendidik supaya jangan membiarkan mereka seperti itu. Hendaklah kalau mereka komentar yang tidak baik atau cerewet, maka dibiarkan saja, enggak usah dibalas. Karena kalau seorang suami membalas cerewetnya istri, ya malah jadi radio di rumah tadi. Satunya membawa berita, satunya juga membawa berita yang lain. Udah diamkan aja. 468. Inna, sesungguhnya, min ahabikum, termasuk orang yang paling dicintai di antara kalian, ilayya, kepada saya, adalah ahsanukum, yang paling bagus di antara kalian, akhlaqan, akhlaknya. Hadis ini riwayat Bukhari sahih. Menunjukkan fadilah orang yang akhlaknya baik, nanti akan tinggi derajatnya dalam surga. Kenapa? Dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik itu intinya apa sih? Nah, ini perkataan para ulama sangat bagus sekali ini. Akhlak yang baik intinya adalah ikhtiyarul fadail wa tarkur radhail. Ikhtiyarul fadail, memilih fadilah-fadilah. Wa tarkur radhail, meninggalkan kerendahan-kerendahan. Itu inti akhlak yang baik. Maka kalau kita mengumpulkan pada diri kita keutamaan-keutamaan. Keutamaan itu banyak toh, nggih. Sabar itu keutamaan. Dermawan itu keutamaan, suka membantu orang itu keutamaan, longgaran hatinya itu keutamaan. Nah, kalau kita mengumpulkan banyak-banyak keutamaan, itulah yang disebut sebagai akhlak yang baik. Kemudian kerendahan-kerendahan kita hindari. Pelit itu kerendahan, suka marah itu kerendahan. Nah, semakin banyak kerendahan yang kita singkirkan dari diri kita, berarti kita semakin bagus akhlaknya. Atau ada lagi ulama yang mengatakan akhlak yang baik adalah badlun nada wa kafful adza. Badlun nada, mengerahkan kebaikan kita kepada orang lain, wa kafful adza, dan menahan keburukan kita atau gangguan kita kepada orang lain. Jangan ganggu orang. Semakin kita tidak mengganggu orang, berarti semakin bagus akhlaknya.
Semakin sering mengganggu orang, menyakiti orang, itu berarti semakin jelek akhlaknya. Banyak orang yang sakit hati gara-gara ucapan kita. Ucapannya nyelekit. Nah, itu berarti akhlaknya tidak baik. Nah, maka marilah kita tambah fadilah-fadilah pada diri kita. Dan marilah kita hindarkan, kita jauhkan kerendahan-kerendahan dari diri kita. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya merasa penting bahwa setiap hari kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku, maka baguskan juga akhlakku. Hadis riwayat Ahmad sahih. Ini doa, menurut saya, setiap hari harus dibaca. Kenapa? Karena akhlak yang baik, derajatnya di surga tinggi sekali. Nah, dan tidak mungkin kita punya akhlak yang baik, kecuali diperbaiki oleh Allah. Kita ini kan serba lemah ini kita ini. Nah, bisanya kita baik kalau diperbaiki oleh Allah. Termasuk juga menurut saya, anak-anak kita tolong dibiasakan sejak kecil baca doa ini. Misalkan, anak kita minta duit untuk sangu. Minta duit, Pak. Nah, kasih duit sambil baca doa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Nah, maka duit dia bawa, sudah baca doa. Enggak baca doa, enggak kasih duit. Nah, baca doa, kasih duit. Nah, maka jadi terbiasa setiap harinya membaca doa ini, insya Allah akhlak-akhlak mereka akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang di Arab Saudi itu, anaknya banyak, tapi semuanya akhlaknya bagus-bagus, Pak. Maka orang-orang itu heran. Pak, rahasiamu apa? Kamu bukan ulama, kamu orang biasa, tapi kok anak-anakmu itu mengalahkan anak-anaknya ulama. Akhlaknya kok baik-baik semuanya. Padahal anaknya banyak, Pak. Tapi semuanya itu bisa teratur akhlaknya. Maka bapak ini mengatakan, ini rahasia saya buka untuk antum karena antum tanya. Kalau antum nggak tanya, saya nggak membuka rahasia. Setiap saya sholat, maka selalu saya doa kepada Allah, Allahumma hassin akhlaqa auladi. Ya Allah, tolong perbaguskan akhlaknya anak-anak saya. Itu kata dia, setiap sholat, saya sujud pasti baca doa itu. Kenapa? Sujud ini adalah waktu yang paling apa? Mustajab doa. Nah, maka doa Allahumma kama hassanta khalqi ini juga bagus kita baca pada saat sujud. 469. Inna sesungguhnya min ijlalillah, termasuk memuliakan Allah adalah ikram, memuliakan dzisyaibah, orang yang memiliki uban, yaitu orang tua, al-muslim, yang muslim. Jadi orang-orang sepuh itu berhak dimuliakan. Misalnya ada orang sepuh jatuh, nah, maka jangan dibiarkan dia berdiri sendiri, diangkat. Ada orang sepuh mau keluar masjid, jangan kita balap begitu. Kita yang masih muda ngalah aja lah, nunggu. Ini memuliakan. Maka yang dimaksud yang memiliki uban ini maksudnya apa? Yang sudah tua. Meskipun tidak punya uban, tapi kalau tua itu disebut dzisyaibah. Kemudian wahamilul Quran, juga memuliakan pemikul Quran. Pemikul Quran maksudnya orang yang hafal Quran. Ghairil ghalifi, yang dia tidak berlebihan di dalam Al-Quran. Wal jafi anhu, juga tidak menjauh dari Quran. Jadi ahli Quran, hafal Quran, tapi dia tidak berlebihan. Contoh berlebihan kayak apa? Misalnya Khawarij. Mereka ahli Quran tapi berlebihan. Salat subuh baca surat Al-Baqarah sampai khatam, sehingga pas salam itu matahari sudah terbit. Itu berlebihan kayak gitu. Rasulullah nggak ngajarkan gitu. Atau sebaliknya, jafi anhu, menjauh dari Quran, nggak pernah baca Quran. Nah, maka saya khawatir betul-betul nih. Kalau satu hari lewat kita kok belum baca Quran, saya khawatir termasuk jafi anhu, orang yang menjauh dari Quran. Karena itu tolong diperhatikan, ya. Baca Quran itu harus setiap hari. Kalau kita tidak baca setiap hari, maka khawatirnya termasuk jafi, orang yang menjauh dari Quran. Yang ketiga, wa ikram, dan memuliakan dzis sultan, penguasa, al-muqsid, yang adil. Tapi kalau penguasa yang tidak adil, enggak berhak untuk dimuliakan. Nah, mudah-mudahan Indonesia setelah ini dipimpin oleh orang-orang yang adil. Amin ya rabbal alamin. Sinten Pak sing adil di Indonesia ini, Pak?
Anis napa titik? Enggak tahulah namanya siapa, pokoknya adil nggih. Mau Anis mau yang lain, pokoknya kita pengennya dipimpin oleh orang yang adil. Mudah-mudahan nggih. Kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dikabulkan mendapatkan pemimpin yang baik, yang adil, yang paham agama. 470 inna sesungguhnya min ijlali termasuk dari memuliakan saya kata Allah. Oh, ijlali ini bukan memuliakan saya Allah ya, memuliakan saya Nabi nggih. Inna min ijlali sesungguhnya termasuk memuliakan saya Nabi. Tauqira adalah memuliakan asy-syekh orang tua min ummati dari kalangan umatku. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi maknanya sesuai dengan hadis sebelumnya. Bahkan seandainya hadis ini dikatakan palsu, tidak salah. Karena di dalamnya ada rawi bernama Ya'qub Al-Wasiti. Ya'qub bin Ishaq Al-Wasiti. Dia seorang perawi yang tertuduh memalsukan hadis ini. Dan Imam Suyuti menyebutkan hadis ini dalam kitab Mukhtasar Maudhu'at, yaitu hadis-hadis yang palsu-palsu, disebutkan di situ. Nah, maka hadis ini termasuk kedhaifannya parah, bisa dikatakan sebagai hadis palsu, meskipun isinya sesuai dengan hadis sebelumnya tadi. Inilah kaum muslimin yang dapat kita baca, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.